Salam anak-anak yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Ketemu kembali pada Minggu hari ini bersama saya Kak Yosefin, Bersama saya Ibu Murni. dan pemusik kita ada Kak Nafa di sana ya. Ya. Oke. Kakak kita minggu ini pastinya lebih semangat lagi Iya, Kak, ya. luar biasa Kak. Ya. Dimana adik-adik semua udah masuk sekolah baru nih. Pasti. Iya benar. Bagi yang baru masuk sekolah, Ibu Guru doakan supaya semakin giat belajarnya. Percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita ya sayangnya. Ya. Iya Kak. Kita mau beribadah hari ini ya Kak ya. Ya, pastinya Kak. Kita memulai ibadah minggu pagi hari ini Ya. dengan menyanyikan satu lagu pujian Semusim Berlalu. Ya, semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian ya sayangnya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya, teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita. Kita satu di dalam doa. Sungguh kami selalu bersyukur padamu Bapa, hanya karena kebaikan-Mu dan hanya karena kemurahan-Mu Bapa, kami masih boleh ada sampai dengan hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu yang selalu ada pada kami, masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Hari ini Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau beribadah, kami mau satukan hati kami Bapa. Kami mau angkat puji-pujian kami, pujian syukur kami Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkenanlah Engkau menerimanya Tuhan, menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Kami sudah siap Bapa, ini hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Kak, kita sudah memuji. Ya. Tiba saatnya kita akan bersuka ya. Yes. Bila penting anak-anak yang di rumah melompat-lompat deh, ya. Karena kita punya sahabat, yaitu sahabat yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus yang katanya. Ya, mari kita angkat satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Boleh bertepuk tangan ya Kak? Ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya.
kegiatan ini hasilnya, tetapi yang Tuhan janjikan Pasti kita. nanti ya Kak. Iya kakak, iya. Ya, Ah, kalau gitu Kak, sekarang kita persiapkan hati kita. Mau mau mendengarkan firman Tuhan ya sayang ya. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya kakak ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sayang, kita akan satu pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Kita berdoa untuk firman-Nya sayang ya, semua tunduk kepala. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa karena begitu besar kasih anugerah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, bila kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan merenungkan ataupun mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman yang ditabur Tuhan tertanam di hati kami. Kalau firman sudah tertanam di hati kami, kami dapat melakukan firman dengan baik. Urapi guru sekolah minggu Tuhan yang sudah menyampaikan, biarlah pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah hati dan pikiranmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus, Bapa kami dan Juru Selamat kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Kakak, firman kita hari ini kita mau belajar tentang kita akan belajar tentang penguasaan diri ya. Dalam segala hal kita harus sabar menderita, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, ayatnya dari mana ya itu ya Kakak ya? ini dari 2 Timotius 4 ayat 5. 5 ya. Boleh dibuka kitabnya? Iya. 2 Timotius 4 ayat 5. Coba. Coba sekali lagi ya Kak. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, Kakak, di sini kita akan beritakan kepada anak-anak bagaimana keadaan sabar ya. Pernahkah, nah anak-anak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita marah karena rasa kecewa, kesal, jengkel,
sedih atau apapun itu? Atau pernahkah kita dalam situasi di mana merasa jatuh dalam kegagalan atau pekerjaan yang sia-sia? Penguasaan diri adalah menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan duniawi yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, penguasaan diri adalah buah roh yang terakhir, di mana bila kita mampu menguasai diri, maka dalam hidup kita akan ada kasih. Kasih itu apa, Kak? Kasih itu berarti kita punya rasa peduli sama sesama kita ya. Iya. Sukacita, selalu hidupnya senang, damai sejahtera, rasa syukur, iya, kesabaran, kemurahan. Nah, anak-anak, pendendam Tuhan tidak suka. Pendendam, suka marah, penuh kekhawatiran, tidak sabar, tidak suka menolong, tidak setia, bersikap kasar, suka bertengkar, Tuhan paling tidak suka. Seperti contoh anak-anak ya, seperti contoh di dalam Alkitab si Simpson. Semua kita sudah mengenal tokoh Alkitab si Simpson ya. Ya, bagaimana si Simpson? Dia adalah seorang yang diberkati Tuhan. Sebenarnya si Simpson ini orang yang diberkati Tuhan loh saya. Ya, diberi kekuatan yang sangat luar biasa. Dia mampu mengalahkan ribuan orang Palestina dan menguasai kota. Nah, dia mampu mencabik singa dengan tangan kosong. Tetapi Simpson jatuh karena dia tidak bisa menguasai diri, tidak mampu mengendalikan dirinya akan keinginan mata dan dagingnya. Dia terbuai dengan kecantikan dan kelemah lembutan palsu yang diberikan oleh Delila. Padahal dia tahu Delila adalah di pihak musuhnya. Simpson merasa dia dapat melepaskan dirinya walaupun nantinya akan ditangkap. Dia lupa bahwa semua kekuatannya adalah dari Tuhan, bukan karena kekuatannya. Sehingga saat meninggalkannya ada kesombongan dan keangkuhan dalam diri Simpson yang membuat dia gagal mengendalikan dirinya. Kakak, saat rambutnya dipotong ya itu Kak. ya, menurut kakak perbuatan si Simpson itu bagaimana? Ya. Karena dia dikasih kuasa, karena dia dikasih kepercayaan. Kadang kita kalau dikasih kuasa, kita dikasih kepercayaan, terkadang kita jadi lupa ada batasannya, lupa kalau jadi nggak bisa kontrol sampai di mana sih batas kekuasaan kita itu, sampai di mana sih batas wewenang kita itu. Ya. Jadi disitulah muncul kesombongannya si Simpson. Timbul kesombongan. Menepok, dia pikir, aku orang kuat kok, aku kalaupun ditangkap aku bisa melepaskan dengan mudah. Nah, tetapi dia lupa ya Kak, kalau perjanjian dia dengan Tuhan saat rambutnya dipotong, artinya dia sudah dari Tuhan ya Kak? Iya, benar-benar Nah, pada saat dia ingkar dari Tuhan, yang terjadi adalah Tuhan meninggalkan dia. Iya. Nah, dia jatuh. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perbuatan si Simpson itu ialah menyombongkan diri. Dia merasa bahwa dia selalu disertai oleh Tuhan. Tapi dia tidak ingat bahwa perjanjiannya dengan Tuhan, bahwa si Simpson tidak akan menggunting rambutnya. Karena terbuai dia oleh rayuan si Delila. Nah, anak-anakku yang terkasih, boleh kita lihat, boleh kita contoh bagaimana yang baik itu tidak akan kita lakukan ya anak-anakku ya. Perbuatan si Simpson yang menyombongkan diri, bahwa dia itu merasa bahwa kekuatannya itu dari dirinya sendiri. Ya. Nah, nomor 2 kakak, si Musa. Ya. Kalau si Simpson tadi sudah jatuh, dia menyombongkan dirinya. Sekarang coba kita lihat Kak, si Musa ya. Musa adalah seorang yang lemah lembut, dipelihara dan dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya. Tetapi Musa pada akhirnya tidak dapat serta masuk ke tanah perjanjian karena ia tidak bisa menguasai diri. Di mana saat bangsa Israel berteriak karena kehausan,
Musa memang datang pada Tuhan dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Tapi Musa mengatakan, haruskah aku mengeluarkan air bagimu? Nah, si Musa ini sebenarnya dia hatinya yang lemah lembut itu. Dia taat kepada Tuhan, ya. Tapi karena dorongan-dorongan bangsa Israel kepada dia sehingga membuat dia juga tidak bisa menahan diri, ya Kak. Iya. Iya. Dia tidak bisa menahan diri. Betul. Bagaimana itu Kak? Kenapa dia tidak bisa menahan diri? Hah? Jadi ini peristiwa pada saat Musa memukul batu. Ya. Sebenarnya Musa itu orang yang sabar. Kenapa? Bangsa Israel itu kan terkenal bangsa yang tegar tengkuk. Iya, memang iya. Bebal. Iya. Yang selalu berkeluh kesah. Ya. Mungkin pada saat kita tertekan dalam situasi kita Iya, Kak, ya. Sudah dibolak-balik. Gimana ini? Kayak kita dituntut tanggung jawab ya. Ada masanya mungkin kita ya Kak ya lepas. Nah, di sini Musa lepas sekali. Dia harusnya bilang dengan kuasa Tuhan, tapi dia bilang, haruskah kami di sini artinya dia dengan si Harun. Iya, iya. Artinya dia menyatakan itu kuasa dia bisa mengeluarkan air. Sebenarnya Tuhan masih menyertai dia karena dia memang orang yang dia orang yang lemah lembut. Tetapi pada akhirnya sia-sia kerja kerasnya dia nggak bisa ikut masuk tanah perjanjian. Dia hanya bisa mengantarkan saja. Iya. Sedih ya Kak ya, karena kesalahan kecil ya. Banyak kali kita juga begitu ya Kak, terhimpit suatu keadaan yang menuntut tanggung jawab kita sehingga kita lepas kontrol. Iya, seperti yang terjadi sekarang ya Kak. Karena keadaan COVID-19 ini yang sudah lebih daripada setahun kita menghadapi COVID-19 ini. Anak-anakku yang terkasih, jangan kecewa, jangan kecil hati. Kita berdoa selalu kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan negara kita ini sehingga kalian bisa masuk sekolah seperti biasa ya sayangnya. Iya. Di sini tadi dikatakan menahan diri. Anak-anak yang terkasih, kalian juga sudah bisa berdoa. Harus rajin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan negara kita ini ya sayangnya. Nah, di sini dikatakan lagi si Daniel ya Kak ya? Iya. Kenapa dengan Daniel tidak mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa seperti si Simpson. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan fisik yang tidak kalah hebatnya. Semua orang buangan di situ harus makan makanan dari santapan raja. Tetapi Tuhan tidak berkenan akan hal itu karena semua makanan itu telah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Nah, Daniel dapat menguasai dirinya dari keinginan mata dan daging dengan berkata tidak dan tidak mengkonsumsi makanan tersebut. Bahkan Daniel minta diadakan ujian selama 10 hari hanya makan sayur dan air putih. Dan Tuhan beserta Daniel. Setelah 10 hari Daniel dan bahkan terlihat lebih gemuk dan sehat daripada orang-orang yang memakan santapan raja. Coba, yang memakan santapan raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala ya. Iya. Sudah dipersembahkan kepada Raja Babel. Iya. Nah, si Daniel tidak mau memakan makanan seperti itu ya Kak ya. Dia taat kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Benar, sehingga dia hanya memakan sayur. Dia hanya meminum air putih. Karena itu yang diberikan Tuhan kepada dia. Dia sangat bersyukur. Dia bersyukur dia bisa beserta dengan Tuhan. Bahkan dia lebih bagus, lebih gemuk daripada orang-orang yang memakan tadi bersama dengan makanan raja yang sudah dipersembahkan kepada Babel ya Kak ya. Nah, dari kisah di atas beberapa hal yang harus kita kuasai sayang. Iya, 1, keinginan mata, keserakahan. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu.
Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kita ambil, coba kita lihat dulu di Matius 6 ayat 22 sampai 23 ya sayangnya. Kak, coba Kak. Matius 6. Di Matius 6 ya. Di Matius 6 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan katakan sayang, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelaplah kegelapan itu. Ya, di ayat 22, itu tadi 23 ya, maaf ya sayangnya, di ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Anak-anak yang terkasih, kakak, ya, bagaimana ya kita menyampaikan kepada anak-anak kita ini untuk mengatakan supaya mata di ayat 22 itu tadi katakan adalah pelita bagi tubuh. Iya. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi dari sekian tadi firman yang kita sampaikan, yang kalian, yang kita sama-sama pelajari, mata itu adalah pelita bagi tubuh kita ya sayang ya. Jadi kita harus benar-benar kita mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dengan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh si Simpson tadi itu, bahwa perbuatan dia itu ialah menyombongkan diri ya kak ya. Iya, itu tidak perlu dicontoh ya sayangnya. Nah, itu semuanya keinginan daging ya. Keinginan daging, hawa nafsu, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana yang jahat, kaki yang lari menuju kejahatan, saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Karena itu kuasailah pikiran, segala pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya. Jadi keinginan daging itu ialah tadi itu ya kak ya, hawa nafsu ya. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih, ibu guru percaya kalian sangat luar biasa. Nah, keangkuhan hidup, kesombongan, pelihara keangkuhan hidup dan kesombongan. Peliharalah mulut dan lisan supaya terpelihara dalam kesukaran. Coba kita lihat dulu di Amsal 21 ayat 23. Di Amsal 21 ayat 23, coba kakak baca dulu. Amsal 21 ayat 23. ayat 23, demikian firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, yang dibilang memelihara mulut itu bagaimana? Kita jangan mengucapkan kata-kata bohong, kata-kata dusta, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak benar. Semua kebun binatang keluar, jangan ya. Perkatakanlah perkataan yang baik dan benar. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya sayangnya, ibu guru sangat percaya kalian sangat luar biasa. Ya, tetap kita bersyukur. Sekalipun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap bersuka kepada Tuhan. Amin. Ya kakak ya. Nah, ibu guru sangat percaya kalian mengerti apa itu firman Tuhan yang kakak sampaikan pada saat ini. Karena itu kuasailah diri ya. Kuasai, penguasaan diri ini harus didasari dengan kasih yang daripada Tuhan. Yang dimaksud itu ialah serahkan hidup kepada Tuhan supaya kita dapat menguasai diri ya. Umpamanya ada keinginan hati kita, karena kita tidak dapat memiliki keinginan hati kita mencuri, jangan, itu tidak boleh ya. Kalau masih bisa kita minta, kalau tidak bisa kita miliki bersabar ya kakak ya.
Ya, firman Tuhan cukup sampai di sini ya sayangnya. Ya. Nah, seperti biasa kuis yang Ibu Guru sampaikannya. Iya, nomor 1 Kak, apa ini Kak? Coba. Nomor 1 kuis untuk kita minggu ini. Apa yang dimaksud dengan buah-buah roh? Sebutkan ada di mana ayatnya. Iya. Apa yang dimaksud dengan buah-buah roh? Sebutkan di mana ada ayatnya. Nah, nomor 2. Mengapa Simpson jatuh ke dalam kegagalan? Jelaskan. Iya, Simpson jatuh ke dalam kegagalan. Iya, nomor 3 Kak. Bagaimana Daniel memperoleh kekuatan? Iya. Kita sudah tahu tadi kan? Iya. Ibu Guru sangat yakin dan percaya kalian anak-anak yang sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan cukup sampai di sini ya sayangnya. Ya, sebelum kita akhirin ibadah kita ya sayangnya, kita angkat satu pujian seperti wanita mengurapi. mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, terlebih hari-hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi kami, tutup bungkus kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, terlebih COVID-19 ini Tuhan. Tuhan jauhkan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah selesai beribadah, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan tidak berhenti untuk menyertai kehidupan kami, tapi Roh Kudus-Mu yang menuntun kami kemana kami melangkahkan kaki kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami Bapa. Kami sudah selesai beribadah. Terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Bapa kami dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.